Puji Tuhan, saudari, kita melanjutkan di dalam pembahasan Memorial Day Conference tahun 2025 dengan judul Persiapan Pengantin Perempuan. Dan kita akan melanjutkan di dalam berita yang terakhir, di dalam berita yang keenam, dengan judul Pengantin Perempuan sebagai Pejuang Korporat. Puji Tuhan, saudari, kita telah melihat bahwa sasaran pemulihan Tuhan adalah untuk mempersiapkan pengantin perempuan. Karena itu, pengantin perempuan perlu terbangun, ya. Pengantin perempuan juga perlu mengalami kedewasaan, kematangan di dalam hayat, ya. Nah, pengantin perempuan juga perlu menampilkan kecantikannya dan pengantin perempuan juga memiliki perilaku yang ditunjukkan yaitu adalah kebajikan dari pengantin perempuan. Sampai dengan berita yang keenam ini, akhirnya pengantin perempuan sebagai pejuang korporat. Puji Tuhan, kita bersama dengan kekasih kita, pengantin laki-laki mengalahkan musuhnya. Karena itu, saudari, kiranya sampai dengan bagian ini, satu sisi hati kita bersuka cita karena kita adalah kekasihnya. Di sisi yang lain, kita juga bersama-sama dengan kekasih kita mengalahkan musuhnya. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting di dalam berita ini. Yang pertama adalah kita perlu mengenal pengantin perempuan. Ya, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, kita melihat bahwa di sana ada pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Sampai dengan bagian ini kita nampak bahwa persiapan mempelai perempuan telah rampung sepenuhnya. Ya, tibalah hari pernikahan anak domba dan telah mempersiapkan diri sebagai istri telah mempersiapkan diri. Ya, dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 bahwa perilaku dari mempelai perempuan ya seperti mengenakan pakaian lenan halus ya berpakaian lenan halus yang dikenakan oleh pengantin perempuan. Dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 14 sana dikatakan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan berpakaian lenan halus yang putih bersih. Dalam ayat 8 kita dapat melihat bahwa yang mengenakan lenan halus ini tidak lain adalah istrinya, yaitu adalah mempelai perempuan. Di sisi yang lain, mempelai perempuan ini terdiri dari semua pasukan, ya, semua pasukan dan mereka mengenakan pakaian lenan halus yang putih bersih. Puji Tuhan. Jadi di sini kita nampak bahwa pengantin perempuan sesungguhnya adalah perkara korporat. Kaum beriman pemenangnya secara korporat menjadi satu kesatuan yaitu pengantin perempuan yang telah mempersiapkan diri, yang telah mengenakan pakaian lenan halus dan tiba saatnya adalah hari pernikahan anak domba. Puji Tuhan. Di sisi yang lain, kita dapat melihat bahwa pasangan Kristus adalah Sulamit. Dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 4 mengatakan, "Engkau cantik kekasihku bagaikan Tirsa, indah bagaikan Yerusalem, dahsyat bagaikan pasukan tentara yang membawa panji-panji." Saudara-saudari, di satu sisi kekasih, ya, pasangan Kristus yang adalah mempelai perempuan, tidak lain adalah kekasihnya, ya. Kekasihnya ini satu sisi manis, satu sisi cantik, jelita. Tapi di sisi yang lain, bagi musuhnya adalah sebagaikan pasukan tentara yang membawa panji-panji. Sampai dengan bagian ini, saudara-saudari, kita dapat melihat ada dua sisi dari seorang kekasih. Ya, ya, seorang kekasih adalah mempelai perempuan ya. Ada dua sisi. Satu sisi bagi mempelai laki-laki cantik, ya, bagaikan Tirsa, indah bagaikan Yerusalem. Namun dari sisi yang lain, ya, pasangan dari mempelai atau pengantin laki-laki ini, ya, yang tidak lain adalah pengantin perempuannya terhadap musuhnya adalah dahsyat, bagaikan pasukan tentara yang membawa panji-panji. Ya, itulah sebabnya di dalam ayat 13 di dalam Kidung Agung pasal 6
Katakan mengapa kamu menatap Sulamit itu seperti menatap tarian dua pasukan tentara. Nah, dua pasukan tentara ini adalah seperti pasukan yang telah mengalahkan musuhnya ya. Tarian ini adalah tarian kemenangan, seperti tarian kemenangan pasukan tentara. Nah, karena itu, saudari kita dapat melihat ada dua sisi. Satu sisi adalah kekasih, satu sisi adalah seperti pasukan tentara ya, yang telah mengalahkan musuh. Dan di sisi yang lain, kita perlu melihat bahwa gereja adalah pejuang korporat itu. Ya. Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Nah, dari sini kita dapat melihat, saudara-saudari ya, bahwa pejuang korporat, tentara itu, tidak lain adalah gereja. Gereja adalah kita semua. Ya, karena itu kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Agar kita dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudari perlu diingat bahwa terhadap musuh kita hanya perlu berdiri. Puji Tuhan. Namun untuk berdiri kita perlu didukung atau ditopang dengan perlengkapan senjata Allah. Kita akan membahas ini di dalam poin-poin berikutnya setelah ini ya. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar berita ini. Berita ini di dalam 9 Romawi secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membicarakan mengenai pejuang. Pejuang adalah pengasih Kristus ya, orang-orang yang mengasihi Dia ya. Satu sisi juga pejuang ini telah mengalami pengubahan ya, menjadi sulamit. Ya, sulamit ini adalah sampai kepada kematangan ya, sama seperti Salomo ya. Sulamit adalah bentuk feminim dari Salomo. Nah, penggunaan nama ini menunjukkan bahwa pada titik ini akhirnya ya, ia telah menjadi eh, pasangan Salomo ya, telah menjadi duplikatnya Salomo, sama seperti Salomo dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Nah, hal ini sama seperti Hawa terhadap Adam ya. Adam mendapatkan pasangannya yang sepadan dengan dia dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Jadi ini menandakan bahwa sampai tahap ini ya, sampai tahap sulamit artinya telah sampai kepada kematangan hayat Kristus. Nah, kita ya, pecinta-pecinta Kristus, pengasih-pengasih Kristus menjadi perbanyakannya. Ya, puji Tuhan, ya kita boleh sehayat, sesifat dengan Dia, mengekspresikan Dia, berfungsi. Ya, puji Tuhan, ya bukan dalam kealahan. Ya, kita boleh sepadan dengan Dia sebagai pasangannya, sebagai kekasihnya. Puji Tuhan, akhirnya ya kita boleh menjadi pasangan universal. Haleluya, amin ya. Karena itu kita dapat melihat bahwa pejuang-pejuang ini ya terdiri dari pengasih-pengasih Kristus juga akhirnya sampai setahap menjadi sulamit ya. Pasangan yang sepadan dengan Salomo ya. Salomo sulamit ya. Demikian pula Hawa terhadap Adam ya. Demikian pula Kristus dengan kekasihnya ya. Pasangannya yaitu adalah kita semua. Pengantin perempuan ini memiliki hayat, sifat, ekspresi dan fungsi yang sama. Sungguh akhirnya kita semua menjadi pasangan yang sepadan dengan Dia. Nah, bagian yang kedua adalah bicara mengenai peperangan ya. Saudara ya, bicara mengenai peperangan, kita dapat melihat sumber peperangan ya di dalam Romawi yang ketiga. Sumber peperangan ini karena ada tekad yang bertentangan antara tekad Satan dengan tekad Allah. Nah, kekuatan ya untuk melakukan atau melaksanakan peperangan ini tidak lain adalah dikuatkan ya dengan empat ganda kuat kuasa di dalam Kristus ini ya, saudari ya. Dikuatkan dalam empat ganda. Apa empat ganda kuat kuasa itu? Tidak lain adalah kuat kuasa kebangkitan. Oh, kuat kuasa kenaikan. Juga kuat kuasa untuk menaklukkan ya segala sesuatu dan kuat kuasa penyatuan di bawah satu kepala. Puji Tuhan, saudara ya, atas kekuatan ini. Ya, empat ganda kuat kuasa, kebangkitan, kenaikan, penaklukan, juga penyatuan di bawah satu kepala. Nah, poin ini akan dibahas selanjutnya ya. Juga kita perlu melihat poin berikutnya, saudara ya.
Di dalam peperangan ini siapa musuhnya? Musuhnya adalah roh-roh jahat, ya kuasa-kuasa rohani dalam kesurgaan. Nah, karena itu kita perlu melihat prinsip dari peperangan, ya. Prinsip peperangan ini bukan perkara individu, ya. Ini adalah perkara korporat, ya, perkara tubuh korporat. Karena itu bagi kita ya perlu mengenakan perlengkapan senjata. Nah, perlengkapan senjata ini bukan individu. Perlengkapan senjata ini dikenakan secara korporat. Karena itu perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ya secara korporat. Sehingga kita mampu berdiri melawan tipu muslihat iblis. Dan akhirnya saudari ya, kuncinya dalam peperangan ini adalah bagaimana kerjasama kita. Hari ini kita di dalam medan peperangan, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, ya. Kita sebagai mempelai perempuannya, kita satu dengan mempelai laki-laki, ya. Kita satu dengan Kristus. Puji Tuhan, kita bekerja sama dengan Dia. Nah, saudari, kalau kita melihat ini, semoga kita dikendalikan ya. Siapa pejuangnya dan kita hari ini masuk di dalam peperangan. Ya. Selanjutnya kita membahas di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua, kita membahas mengenai pejuang korporat. Ya, tidak lain adalah pengasih Kristus yang menang. Ya, pengasih Kristus yang menang ini cantik, namun di sisi yang lain dahsyat. Bagi kekasih kita, amen, kita cantik. Tetapi bagi musuh kita dahsyat. Ya, seperti bala tentara. Ya, nah, kita menggenapkan sasaran ganda Allah. Itu apa? Sebagai kekasihnya, pasangan yang sepadan dengan dia, dan juga menjadi bersama-sama dengan dia menjadi tentara yang mengalahkan musuhnya. Nah, kita juga menjadi Sulamit. Nah, Sulamit ini adalah duplikat dari Salomo ya. Ini maskulinnya, ini feminimnya ya, bentuk feminim dari Salomo ya. Nah, akhirnya Sulamit ini ya, pasangan dari Salomo ini seperti dua pasukan tentara ya yang mengalahkan musuh Allah. Puji Tuhan ya. Kemudian di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang keenam akan membahas mengenai peperangan rohani. Nah, di dalam hari yang ketiga kita akan melihat bahwa sumber peperangan rohani ini adalah karena tekad Satan yang bertentangan dengan tekad Allah. Nah, peperangan kita adalah untuk menaklukkan tekad Satan. Hari ini ya, tekad Allah, kehendak hati Allah, hasrat hati Allah adalah agar kita boleh serupa dengan Dia dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Sehingga kita sepenuhnya sepadan dengan Dia. Kita satu sisi menjadi tubuhnya, satu sisi kita juga menjadi pasangannya. Ya, terutama di aspek ini kita menjadi pasangannya. Namun di sisi yang lain tekad Satan adalah untuk menggagalkan tekad Allah. Hari ini kita perlu melihat bahwa siasat Satan ya berlawanan dengan kehendak Allah, ya, tekad Allah. Karena inilah medan peperangan kita ya. Amen. Yaitu untuk menaklukkan tekad Satan. Kemudian kita perlu melihat ya kekuatan peperangan rohani dan musuh kita ya. Kita perlu dikuatkan dengan 4 ganda kuat kuasa di dalam Kristus. Puji Tuhan ya. Kita melihat juga bahwa kita perlu berperang melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa rohani di dalam kesurgaan. Puji Tuhan, saudari, di aspek ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kuat kuasa ya, atas kuat kuasa kebangkitan, kenaikan ya, penundukan dan penyatuannya di bawah kekepalaan Kristus. Sehingga dengan demikian, saudari, bahwa kita mengalahkan musuhnya ini adalah karena kuat kuasa ini di dalam Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat bahwa prinsip peperangan rohani ini ya, ini bukan perkara individu, melainkan perkara tubuh. Nah, saudara-saudari, ini adalah siasat iblis, ingin membawa kita keluar dari tubuh. Kita inginnya individu. Hati-hati saudara-saudari, bahwa peperangan ini bukan perkara individu, bukan rohani sendirian, tetapi kita boleh terbangun bersama di dalam tubuh. Ini adalah perkara korporat. Semoga saudara-saudari, kita semua nampak mustikanya ya, perkara tubuh korporat ini. Jadi sekali lagi kita bukan individu dan musuh ingin kita itu belajar individu, berjalan secara individu, bukan secara korporat. Ya, karena itu kita perlu lihat inilah prinsip peperangannya, yaitu adalah secara korporat. Karena itu perlengkapan senjata Allah pun dikenakan secara korporat. Perlengkapan senjata Allah ini
ya, bukan individu, tetapi bersama-sama dengan seluruh saudara-saudari secara korporat. Amen, ya. Apa perlengkapan senjata Allah? Kita akan membahas di dalam butir selanjutnya, ya. Dan di dalam hari yang keenam, ya, akhirnya kita mengalahkan musuh, ya. Sebenarnya kita hanya perlu berdiri sampai akhir, ya. Dan kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Terhadap musuhnya kita perlu berdiri, ya. Nah, untuk berdiri ini ya, kita perlu kasut. Ya. Kasut ini bukan untuk berjalan, tetapi ini adalah untuk membawa kita berdiri. Ya. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan atas senjata Allah ini. Kita akan masuk poin-poinnya mengenai senjata Allah ini ya. Dan akhirnya terhadap tipu muslihat iblis, saudara-saudari. Bukan seperti bayangan kita harus melakukan sesuatu ya, berperang dengan upaya, tetapi hanya cukup berdiri melawan tipu muslihat iblis. Dan hari ini, saudari, kita adalah di dalam medan perang. Karena itu tergantung hari ini bagaimana tekad kita. Kita perlu memilih tekad bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan kekasih kita. Puji Tuhan, saudari ya. Mari kita lanjutkan. Kita perlu mengetahui ini, saudari ya, peperangan Armageddon. Melihat situasi dunia saat ini, kekuatan militer dunia akan berasal dari 4 sumber. Kekaisaran Romawi yang bangkit kembali, ya, kekuatan Eropa. Gog dan Magog, ini Rusia. Dan negeri terbitnya matahari, Tiongkok dan Amerika Serikat. 3 kekuatan militer yang berbeda akan berpartisipasi dalam peperangan Armageddon. Tetapi pasukan Amerika Serikat mungkin tidak termasuk di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat bergabung dengan NATO pada April 1949, sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi negara yang bersatu dengan Kekaisaran Romawi yang bangkit kembali. Amerika Serikat tentu tidak akan merugikan Israel. Sebaliknya akan mendukungnya. Sebagaimana telah kami tunjukkan, Amerika Serikat pada akhirnya akan menjadi tempat yang aman bagi umat Allah selama masa kesengsaraan besar, yaitu di padang gurun. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat aja peperangan Armageddon ya. Satu sisi ada kekaisaran Romawi yang bangkit kembali, ya, kekaisaran Eropa. Di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 14 kita dapat melihat ini perkara 10 tanduk. Ya, 10 tanduk itu adalah 10 raja. Ya, ini akan eh, mereka akan berperang ya melawan anak domba ya. Mereka bersama binatang itu ya, the beast ini ya, bahasa Inggrisnya adalah beast. Ya, binatang itu ya akan mengalahkan ya, berperang anak domba. Namun anak domba akan menang atas mereka. Ya, puji Tuhan ya. Kita perlu melihat, saudari, sekali lagi di dalam peperangan ini kita perlu melihat ya sumber-sumber kekuatan. Ya, ada 3 sumber kekuatan militer ya dari Eropa. Ini ditafsirkan adalah Rusia ya. Juga ini adalah dari Cina atau Tiongkok ya, saudari ya. Yang kedua adalah Gog dan Magog ya. Di Yeskiel 38 ayat 2 dikatakan, "Hai anak manusia, hadapkan mukamu ke arah Gog di tanah Magog, yaitu pemimpin Ros, Mesek, dan Tubal. Bernubuatlah menentang dia." Yeskiel 39 ayat 2 mengatakan, "Dan aku akan memalingkan kamu dan menuntun kamu dan membawa kamu naik dari bagian utara yang paling ujung, dan aku akan membawa kamu ke atas gunung-gunung Israel." Nah, eh, banyak yang menafsirkan ya utara yang paling ujung ini mengacu kepada Rusia. Nah, saudari, kita perlu berhati-hati ya. Memang secara fakta saat ini mereka memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan. Di sisi yang lain, yang ketiga adalah negeri terbitnya matahari. Ya, ini Cina ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 9 dan 16, jumlah tentara penunggang kuda itu 200 juta. Aku mendengar jumlah mereka ini. Nah, saudari, ketika sampai pada kata 200 juta, langsung di dalam benak kita berpikir negara mana yang paling banyak pasukannya ya, paling banyak jumlah penduduknya ya. Ya, ini mengacu atau ditafsirkan sebagai Cina ya atau Tiongkok. Ya, di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 mengatakan, "Malaikat yang keenam menumpahkan mangkuknya ke atas sungai besar Efrat dan keringlah airnya, supaya jalan bagi raja-raja yang datang dari tempat terbitnya matahari dapat diselesaikan." Amen. Selanjutnya, saudari, mari kita melihat.
Ini ada padang gurun ya. Padang gurun ini Amerika. Ya, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, dan kepada perempuan itu diberikan dua sayap burung nasar yang besar supaya dia dapat terbang ke padang gurun ke tempatnya sendiri. Meninggalkan muka ular itu, di situ dia dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini perihal padang gurun ya. Kemudian, saudari ya, bahwa Kristus bersama dengan para pemenang adalah pasukan tentara pengantin perempuan. Puji Tuhan, saudari ya. Inilah yang mengalahkan ya. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba dan anak domba akan menang atas mereka. Karena dia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Orang-orang yang bersamanya, yaitu yang dipanggil, dipilih, dan setia itu juga akan menang atas mereka. Ya, puji Tuhan. Ya, ini adalah para pemenang. Ya, para pemenang. Amen. Wahyu pasal 19 ayat 14 mengatakan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan berpakaian lenan halus yang putih bersih. Saudara-saudari, dari pembahasan berita sebelumnya jelas bahwa yang mengenakan pakaian lenan halus ini adalah pengantin perempuan. Dan siapakah pengantin perempuan? Pengantin perempuan adalah para pemenang Kristus secara korporat, ya, para pemenang korporat, ya, dan mereka menjadi pengantin perempuan. Ya. Mereka mengenakan pakaian pesta, ya, pakaian pernikahan. Inilah pakaian lenan halus. Dan di satu sisi semua pasukan, artinya ini adalah perkara korporat. Puji Tuhan ya, puji Tuhan atas pasukan tentara pengantin perempuan. Amin. Selanjutnya kita akan melihat 3 perkembangan sebagai persiapan bagi peperangan Armageddon. Di satu sisi, saudari ya, kita perlu melihat ya dari sisi Israel, lalu dari sisi situasi dunia, dan yang ketiga adalah dari sisi gereja. Ya, kita perlu memperhatikan 3 hal itu ya. Dari sisi Israel, di dalam Matius pasal 24 ayat 32 mengatakan, tetapi belajarlah perumpamaan dari pohon ara. Ya, pohon ara ini melambangkan Israel ya, saudari ya. Ketika rantingnya melembut dan mengeluarkan daun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, perhatikan perkara ini ya, ranting melembut dan mengeluarkan daun. Dan saudari ya, jadi pohon ara ini melambangkan Israel ya, yang di dalam Matius pasal 21:19 ini dikutuk. Namun pohon ini melewati musim dingin yang panjang ya, dari abad pertama sampai tahun 1948 ketika Israel dipulihkan sebagai suatu bangsa dan negara. Ini pemulihan ya, negara Israel pada waktu itu ranting-rantingnya mulai melembut. Nah, ranting yang melembut itu melambangkan pemulihan hayat ya. Ini melambangkan pemulihan hayat dan mengeluarkan daun ya, bertunas. Ya, mulai memiliki kegiatan-kegiatan di luar. Nah, saudari, Israel mulai ya, sudah mulai memasuki nubuatan ini. Juga di sisi Israel ada pembangunan kembali bait suci. Ya. Nah, pembangunan kembali bait suci itu namun perlu diperhatikan di dalam Matius 24 ayat 15 mengatakan, sebab itu apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan itu berdiri di tempat kudus seperti yang difirmankan melalui Nabi Daniel. Ya, tempat kudus itu pembangunan kembali ya, dan kekejian yang membinasakan itu berdiri di pembangunan kembali bait suci. Dan saudara-saudari, kita memang perlu melihat eh, negara Israel secara jasmani ya, mereka juga ingin merindukan penggenapan nubuat ini ya, pembangunan kembali bait suci. Sisi yang lain saudara-saudari ya, melihat situasi dunia. Di satu sisi situasi dunia, antikristus dipulihkan. Ya, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 dikatakan dia adalah yang menentang dan meninggikan dirinya melampaui segala yang disebut sebagai Allah atau objek penyembahan. Bahkan dia duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, saudari, dari ayat ini kita perlu hati-hati ya, adanya antikristus yang terpulih. Nah, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 mengatakan, dan kepadanya diberikan kekuatan untuk memberikan napas kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu dapat berbicara dan menyebabkan siapa yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Satu sisi, saudara-saudari ya, situasi dunia ini ya secara sadar atau tidak sadar
akan memulihkan antikristus, membangkitkan antikristus. Di sisi yang lain, saudara-saudari ya, situasi dunia ini juga memiliki tiga kekuatan militer ya. Di Wahyu pasal 19 ayat 19 mengatakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara. Mereka berkumpul bersama untuk berperang melawan Dia yang menunggang kuda putih dan tentaranya. Tak jelas mengenai binatang itu ya. Ini mengacu kepada kekuatan eh, Gog dan Magog ya. Lalu ini adalah 10 raja-raja ya. Ini mengacu kepada Eropa ya, saudara ya. Juga tentara-tentara yang banyak ini mengacu kepada eh, Tiongkok atau Cina ya. Hati-hati saudara ya. Dan mereka berkumpul bersama untuk berperang melawan Dia. Nah, di situasi dunia mereka memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan. Namun, saudara-saudari, bagi kita hari ini perlu memperhatikan perihal gereja. Kita berperan dari sisi gereja, saudara-saudari ya, bahwa pertama, Injil Kerajaan ini harus diberitakan di seluruh bumi. Baru kemudian ya, saudara ya, eh, kesudahan itu akan tiba. Ya, di dalam Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bumi yang berpenghuni sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Kemudian kesudahan itu akan tiba. Jadi saudara-saudari, bagi kita amanat gereja, beritakanlah Injil. Ya, Injil Kerajaan diberitakan di seluruh bumi. Ini adalah bagian kita. Di sisi yang lain, gereja perlu terbangun. Ya, tubuh Kristus perlu terbangun. Ya, dalam Efesus pasal 4:12 mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di satu aspek gereja ya, terbangun ya melalui orang-orang kudus yang diperlengkapi ya, kita diperlengkapi ya, disempurnakan. Saudara ya. Ini adalah untuk pembangunan tubuh. Juga di sisi yang lain gereja adalah untuk persiapan pengantin perempuan. Gereja hari ini, amen ya, dibasuh. Gereja hari ini dibangun adalah untuk persiapan, ya, untuk persiapan sampai di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan bahwa pernikahan anak domba telah tiba, istrinya telah mempersiapkan diri. Maka saudari semoga kita berkesan dengan bagian ini ya, bahwa semua proses ya, transformasi ya, pengubahan untuk kita semakin didewasakan ya. Saudari, dari berita-berita sebelumnya ya, kita dibangun, men, kita dimatangkan, kita menampilkan kecantikan ya, diselamatkan dari cacat dan kerut atau yang serupa itu ya, dalam bahasa Inggris adalah spot dan wrinkle gitu ya. Nah, dibasuh ya. Lalu kita juga ada perilaku ya, perilaku keadilbenaran, dan semua itu adalah untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan mempelai perempuan. Dan akhirnya persiapan itu sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, yaitu telah mempersiapkan diri. Nah, saudari, inilah porsinya gereja ya. Kita perlu melihat sekali lagi tiga perkembangan sebagai persiapan bagi peperangan Armageddon. Selanjutnya kita perlu melihat bahwa perkembangan dalam setiap perkara sebagai persiapan bagi peperangan Armageddon. Pemulihan Israel, kembalinya Yerusalem ke Israel, dan pembangunan kembali Bait Suci merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang paling kuat. Setelah tiga tanda ini, tanda penting berikutnya adalah peperangan Armageddon. Jika kita mengenal sejarah dunia dan situasi politik saat ini, kita akan menyadari bahwa perkembangan dalam setiap perkara sebagai persiapan bagi peperangan Armageddon. Suatu hari, kekuatan-kekuatan pasukan militer akan menuju Timur Tengah dan berkumpul di Armageddon untuk pertempuran terakhir. Kemudian Tuhan Yesus akan menampakkan diri. Namun sebelum peperangan Armageddon, parusia Tuhan telah dimulai. Parusia Tuhan setelah Bait Suci dibangun kembali dan sebelum peperangan Armageddon. Meskipun pembangunan kembali Bait Suci dan peperangan Armageddon akan menjadi tanda kuat kedatangan Tuhan kembali, tetapi tidak seorang pun tahu berapa lama jarak antara kedua peristiwa ini. Bahwa situasi Timur Tengah yang tidak stabil
mungkin merupakan bagi kedatangan Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 27 mengatakan dia akan mengadakan perjanjian yang kokoh dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu dia akan menghentikan kurban dan persembahan. Menggantikan kurban dan persembahan dengan benda yang amat dibenci milik pembinasa itu. Sampai kebinasaan penuh yang telah ditentukan itu dicurahkan ke atas pembinasa itu. Benda yang amat dibenci, LAI menerjemahkan kekejian, mengacu kepada patung antikristus yang akan disembah sebagai berhala di bait Allah pada awal masa kesengsaraan besar. Jadi ini menyiratkan bahwa bait suci akan dibangun kembali, mungkin setelah pemulihan Israel dimulai. Bagaimanapun pembangunan kembali bait suci mungkin akan segera terjadi. Situasi Timur Tengah yang tidak stabil bisa jadi bagi kedatangan Tuhan kembali yang melemahkan negara-negara Arab yang mengancam Israel. Nah, saudari, sampai dengan bagian ini kita akan memasuki di dalam garis besarnya ya, di dalam garis besar berita ini. Ya. Kita perlu melihat dulu ya bahwa eh, bicara mengenai pengasih Kristus yang menang. Ya, pengasih Kristus yang menang, dia cantik dan dahsyat. Ya, pengasih Kristus yang menang ini juga menggenapkan sasaran ganda Allah. Mari kita melihat yang cantik dan dahsyat. Di dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 4 mengatakan, engkau cantik, kekasihku bagaikan Tirsa, indah bagaikan Yerusalem, dahsyat bagaikan pasukan tentara yang membawa panji-panji. Nah, saudari, kita perlu melihat bahwa di mata Allah pengasih Kristus itu cantik, ya, bagaikan Tirsa. Dia indah bagaikan Yerusalem. Namun bagi musuh Allah dia dahsyat bagaikan pasukan tentara yang membawa panji-panji. Nah, saudari, siapakah dia? Tidak lain adalah para pemenang yang akan menjadi pengantin perempuan secara kolektif ya, secara kolektif ya, secara korporat, puji Tuhan ya, secara korporat ya menikah ya, dengan Kristus. Ya, ini kita menjadi pengantin perempuan dan Kristus menjadi pengantin laki-laki, kekasih kita. Puji Tuhan. Nah, setelah pernikahan, amen, pengantin perempuan menjadi pasukan tentara untuk berperang mendampingi Kristus, suaminya, yaitu untuk mengalahkan antikristus bersama semua pengikutnya. Di mana? Di peperangan Armageddon. Karena itu kita perlu menyadari saudari ya bahwa hari ini keberadaan kita sangat penting saudari adalah untuk menggenapkan sasaran ya, sasaran ganda Allah. Puji Tuhan saudari ya di dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirman demikian, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh serupa ya, serupa dan segambar ya. Kita segambar dan serupa dengan kekasih kita. Dan hari ini kita menjadi pengantin perempuan ya, secara korporat menggenapi tujuan Allah, mengekspresikan Allah dan menanggulangi musuh Allah. Puji Tuhan ya, dan gambar untuk mengekspresikan ya. Kita ada rupa di dalam kita. Ini adalah untuk perkara ekspresi, ini adalah untuk yang di batin. Dan saudari akhirnya kita sepadan dengan dia karena memang kita segambar dan serupa. Nah, tujuannya adalah untuk berkuasa, ya, menaklukkan, ya, menanggulangi musuh. Amen. Ya, saudari puji Tuhan. Ya. Jadi jelas sasaran ganda ini adalah untuk mengekspresikan dia dan menanggulangi musuh Allah, ya, berkuasa ya atas hal-hal yang seharusnya memang dikuasai. Dan kita menjadi Sulamit, saudara ya. Nah, Sulamit ini adalah duplikat dari Salomo, ya, Sulamit. Ya. Satu sisi ini adalah duplikat Salomo, ya, menjadi pasangan yang sepadan. Di sisi yang lain adalah dua pasukan tentara. Mari kita melihat. Kidung Agung pasal 6 ayat 13 mengatakan, kembalilah, kembalilah ya Sulamit, kembalilah, kembalilah supaya kami dapat menatap engkau. Jadi Sulamit, saudari ya, ini adalah duplikat dari Salomo, pasangan Salomo. Ya, kita boleh menjadi pasangannya dia yang sepadan, sehayat, sesifat.
ya, mengekspresikan Dia dan berfungsi sepenuhnya. Puji Tuhan, saudara ya, menjadi pasangan yang sepadan. Ini sebagai tanda yang terbesar dan akhir sebagai pasangan Kristus. Amen. Ya, ada Salomo, ada Sulamit. Ya, ini satu pasangan yang serasi. Di sisi yang lain, saudara ya, kita dapat melihat juga menjadi dua pasukan tentara. Ya, bagi musuh kita menjadi pasukan tentara. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 2 mengatakan ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, inilah pasukan tentara Allah. Maka dia menamai tempat itu Mahanaim. Dan Kejadian 32 ini ayat 7 mengatakan maka Yakub sangat takut dan tertekan. Lalu dia membagi orangnya yang bersama dengan dia. Kawanan dombanya, kawanan lembu dan unta, dua pasukan. Semoga kita masih ingat ya cerita mengenai Yakub ya, membagi ya eh, orangnya, kawanannya, ya, lembu dan unta ya, jadi dua dua pasukan. Nah, saudara ya kita perlu melihat bahwa dua pasukan tentara ini ya dalam bahasa Ibrani adalah Mahanaim. Ya, setelah Yakub bertemu malaikat Allah, Yakub membagi ya istri-istri ya. Ya, Yakub istrinya ada dua ya, Lea dan Rahel ya. Dan anak-anak dan barang-barang miliknya menjadi dua pasukan atau dua pasukan tentara. Nah, Allah tidak menginginkan mereka yang kuat dalam dirinya sendiri. Dia hanya menginginkan orang-orang yang lemah, wanita dan anak-anak. Mereka yang dianggap layak menjadi para pemenang adalah orang-orang yang lebih lemah, yang bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan atas hal ini. Sungguh kita hanya perlu bersandar kepada Dia. Atas kondisi kita, apapun situasi kita, kita perlu bersandar kepada Dia. Dan akhirnya ini menjadi dua pasukan tentara. Sekali lagi, bukan yang kuat, tetapi yang lemah. Wanita dan anak-anak. Istri, anak-anak. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat sumber peperangan rohani. Ya, asal muasalnya peperangan rohani dari mana? Saudara, tidak lain adalah karena tekad Satan yang bertentangan dengan tekad Allah. Nah, kuncinya adalah kita yang berperang untuk menaklukkan tekad Satan. Jadi asal muasalnya sumbernya adalah ya karena tekad Satan yang bertentangan. Ya, oke. Nah, saudara ya di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14 mengatakan, "Tetapi kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit. Aku akan menjunjung tahtaku lebih tinggi dari bintang-bintang Allah. Dan aku akan duduk di atas gunung perhimpunan di penghujung utara. Aku akan naik ke lebih tinggi dari ketinggian awan. Aku akan menyampakan diriku dengan yang maha tinggi." Wah, saudara ini berat ya saudara ya. Menyampaikan diriku dengan yang maha tinggi ya. Nah, Efesus pasal 1 ayat 5 ya. Dikatakan menurut perkenan kehendaknya, dia mempratakdirkan kita untuk mendapat keputraan melalui Yesus Kristus agar kembali kepada dirinya. Nah, saudari, kita perlu melihat ya bahwa inilah tekad Satan ya akan, akan, dan akan. Ya. Di sisi yang lain kita perlu mengenal kehendak Allah ya agar kita diputrakan melalui Yesus Kristus. Ya, kehendak Allah agar kita boleh mengalami pengudusan sampai kepada tahap pemuliaan. Ya, saudari ya, agar melalui kita Kristus dinyatakan. Dan dua kehendak ini ya, antara kehendak Allah dengan kehendak Satan ini bertentangan. Oh, saudari, semoga kita nampak perkara ini ya di seluruh muka bumi ini ya, di muka bumi ini hal ini yang justru menjadi konflik. Nah, saudari, jadi semuanya berasal dari konflik tekad Satan dan tekad Allah. Dan hari ini bagaimana kita? Maka kita perlu berdoa, saudari ya. Bagi kita adalah kita perlu berdoa. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi, sama seperti di surga. Saudari, Tuhan memberi kita teladan berdoa demikian. Ya berdoa agar kehendak Allah ya terlaksana di bumi sama seperti di surga. Kembali, saudari ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita di dalam pemulihan Tuhan, kita boleh mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah tidak lain adalah agar kita, ya, yang telah Allah pilih, ya.
Dia telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Di dalam waktu ya, dia memanggil ya, umat eh, yang mau terpanggil ya. Kemudian dia menebus kita, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita dari hal-hal yang cemar, dan dia memisahkan kita, baik secara kedudukan ya, ataupun secara disposisi ya di dalam pengudusan pikiran kita, agar kita itu serupa ya, untuk kita dimuliakan, yaitu agar dia di dalam kita dinyatakan, agar kita dapat menjadi anggota yang menempuh kehidupan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus adalah puncak wahyu ilahi Allah, dan kehidupan tubuh ini adalah hasil sasaran dari apa? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita diperbarui. Ya, kita boleh hidup di dalam hayat. Saudara-saudari, inilah kehendak Allah. Betapa kehendak Allah berlawanan ya, bertentangan dengan kehendak iblis. Karena puji Tuhan, saudari ya, kita perlu berdiri di pihak Dia. Nah, bagaimana kita memiliki kekuatan dalam peperangan ini? Ya, kita memiliki kekuatan, saudari ya. Eh, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu dikuatkan dengan kuat kuasa dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19, 20 dan 22 dikatakan, dan betapa kekuatannya yang melampaui terhadap kita yang percaya menurut operasi kekuatan kuasanya, yaitu yang dioperasikan Allah dalam Kristus, yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya dalam kesurgaan. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala sesuatu. Puji Tuhan bahwa hari ini ya kita memiliki empat ganda kekuatan ini ya di dalam kebangkitan, kenaikannya, ya menaklukkan segala hal dan disatukan di bawah kekepalaan Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, dan dia menjadi kepala ya dari segala sesuatu. Ya, ini di aspek ini diletakkan di bawah kaki Kristus ini adalah ditaklukkan ya, juga disatukan. Puji Tuhan ya, agar kita dikuatkan di dalam Tuhan, maka ya kita tidak dapat berperang di dalam diri kita. Kita hanya dapat berperang di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Amen, di dalam Kristus, di dalam kuat kuasanya. Amen. Ini ya saudara ya, yang dioperasikan Allah dalam Kristus. Maka kita perlu kembali ke dalam Kristus. Amen. Ya. Ini perintah hendaklah kamu dikuatkan ya. Hendaklah kamu dikuatkan. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 10 menyiratkan bahwa kita perlu menggunakan tekad kita ya, dengan kuat. Jika kita mau dikuatkan untuk peperangan rohani, tekad kita harus kuat dan terlatih. Nah, saudari, tekad kita itu seperti eh, seperti yang dalam Kidung Agung ya, seperti menara yang di dalamnya ada senjata, ya, ada perisai. Ya, satu sisi tekad ini tunduk kepada Allah. Di sisi yang lain, tekad ini adalah untuk mengalahkan musuh. Puji Tuhan, ya. Jadi, saudara-saudari, kekuatan kita ini perlu tekad kita. Bagaimana tekad kita? Tekad kita perlu ditundukkan kepada Kristus. Di sisi yang lain, tekad kita perlu kuat untuk mengalahkan musuhnya. Ya, amin. Siapa musuhnya? Nah, puji Tuhan ini ya. Musuhnya adalah, nah ini di dalam Efesus pasal 6:12 mengatakan karena kita bukan berjuang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat dalam kesurgaan. Nah, saudari, kita perlu melihat bahwa hal-hal ini ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kuasa dunia ini adalah malaikat-malaikat pemberontak. Ya, mereka mengikuti pemberontakan setan melawan Allah. Sekarang, saudari ya, dalam kesurgaan memerintah bangsa-bangsa dunia. Kalau kita melihat banyak ya di dunia ini yang memberontak, ya, melawan Allah, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Allah, ingin merdeka, ya, ingin diakui. Nah, ini adalah tipu muslihat iblis. Ya, saudari, kita perlu menyadari bahwa peperangan ini bukan melawan manusia, tetapi adalah melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa rohani, ya, dalam surgaan. Nah, karena itu, saudari, bagaimana mengalahkan musuhnya ini, ya? Satu sisi kita telah mengenal kita perlu kekuatan. Kita perlu mengenal siapa musuh kita. Nah, selanjutnya kita perlu mengenal
prinsip peperangan rohani. Nah, prinsip peperangan rohani ini, saudara ya, dikatakan ya, Efesus pasal 6:13, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri teguh setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara, Efesus bicara mengenai gereja. Di aspek yang terakhir di dalam kitab Efesus, gereja sebagai pejuang korporat. Ya, kaum beriman bersama-sama membentuk pejuang korporat ini. Maka seluruh perlengkapan senjata Allah ini, ya, ini adalah perkara korporat. Ya, bersama dengan saudara-saudari, akhirnya kita eh, belajar, ya, mengalami seluruh perlengkapan senjata Allah. Amen. Kita akan melihat setelah ini ya, saudara ya, mengenai perlengkapan senjata Allah. Ya. Oke. Nah, satu sisi yang lain, saudara ya, bahwa strategi Allah adalah menggunakan gereja sebagai pasukannya untuk berperang melawan musuh. Namun, strategi Satan adalah memisahkan kita sebagai pasukan Allah. Amen ya. Jadi musuh ingin kita individu, tetapi hari ini prinsip peperangan ini adalah korporat. Saudari, kita perlu memustikakan ya kata korporat. Kita perlu memustikakan saudara-saudari di dalam hidup gereja dan kita menjadi pejuang korporat. Nah, karena itu, saudari ya, kita perlu menggunakan ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Nah, seluruh perlengkapan senjata Allah ini, saudari ya, ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan. Nah, saudari ya, hal-hal ini adalah untuk bertahan, tetapi ya hanya pedang roh itu adalah untuk melawan, ya, untuk melawan, menaklukkan musuh perlu pedang roh, ya, dan doa. Nah, kita akan melihat setelah ini dengan tabel berikutnya ya, saudara ya. Karena itu sekali lagi kita perlu mengenakan seluruh, bukan sebagian, ya, bukan sebagian, tetapi seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis adalah membawa kita menjadi individu, tidak terbangun secara korporat. Kita perlu sekali lagi melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudari, kita mari melihat di dalam bagian ini ya. Prinsip peperangan rohani dan perlengkapan senjata. Kita melihat ya, yang pertama ada ikat pinggang kebenaran. Ya, ya. Ini adalah perlengkapan senjata Allah ya, saudari ya. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan. Juga ada pedang roh ya. Juga kita perlu membawa semuanya itu di dalam ya, melalui segala doa dan permohonan. Nah, kita juga melihat saudari bahwa ikat pinggang kebenaran ini ya, tipu muslihat iblis adalah agar kita tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Nah, saudara, dari ikat pinggang ini, ikat pinggang kebenaran adalah untuk memampukan kita, ya, menguatkan seluruh diri kita. Jadi berikat pinggangkan ini ya adalah untuk menguatkan seluruh diri kita. Kalau kita nggak berikat pinggang ya tidak ada kekuatan. Akhirnya tidak ada kekuatan untuk berdiri. Nah, kita mengalahkan musuh ini adalah dengan berdiri, ya. Ya, jadi kalau kita tidak punya tidak ada ikat pinggang ya, tidak berikat pinggangkan kebenaran, truth ya dalam bahasa Inggris ya, kita tidak mampu berdiri. Nah, karena itu kita eh, ini ya perkara kebenaran ini kita perlu mengambil Kristus sebagai realitas ya dari aspek pengalaman ya, pengalaman akan Kristus, kita perlu mengambil Kristus sebagai realitas. Wujud dari segala sesuatu ialah Kristus. Puji Tuhan, Kristus adalah realitasnya. Ya, jadi adalah untuk memiliki kekuatan berdiri. Di satu sisi yang lain, ya, butir kedua adalah mengenakan baju zirah keadilan. Nah, baju zirah ini, saudari ya, adalah untuk menutupi hati nurani kita. Ya. Nah, iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Dia melawan kita ya. Dia ingin agar hati nurani kita itu menuduh kita terus. Tetapi puji Tuhan kita perlu mengenakan baju zirah, ya, keadil benaran. Ya, dengan demikian, saudari ya, kita melihat bahwa hati nurani kita itu bersih dan tidak bercela. Bagaimana hati nurani kita bisa bersih? Kita perlu mengapresiasi darah Kristus.
Puji Tuhan, ya, melalui darahnya dia membasuh bersih hati nurani kita, ya, karena darah Kristus. Puji Tuhan atas darahnya, ya, kita mengapresiasi darahnya sehingga ketika kita maju, amen, hati nurani kita tidak bercelah. Kemudian saudari ya, hal yang ketiga adalah berkasut Injil perdamaian. Nah, kasut Injil ini saudari ya, agar kita kuat berdiri dalam peperangan. Kasut ini bukan untuk berjalan atau lomba lari ya, tetapi adalah untuk peperangan, ya, untuk berperang. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat kasut Injil ini, ya, ini adalah pengalaman salib Kristus. Puji Tuhan, semakin kita berjalan ya atas salib Kristus, maka saudari kita akan ada damai sejahtera. Semakin kita mengenal salibnya, di dalam hati ada sejahtera, ada damai sejahtera. Nah, musuh ingin kita kehilangan tumpuan untuk berdiri. Maka saudari kita perlu sekali lagi ya diselamatkan, ya, diselamatkan dari kehilangan tumpuan untuk berdiri melalui kita mengenal salib Kristus. Puji Tuhan atas salibnya. Ya, dia menanggulangi kita, membereskan kita. Amen. Ya, sehingga saudari ya, dalam peperangan ini ya, tidak ada tumpuan bagi musuh ya untuk menyerang. Kemudian saudari ada perisai iman. Nah, perisai iman digunakan untuk melindungi diri kita dari serangan musuh. Nah, saudari, musuh ini ingin ya agar kita itu mengalami kekhawatiran, ya, ketakutan. Musuh ingin kita mengalami hal-hal demikian, kekhawatiran yang tidak berdasar, ya, menaruh curiga. Maka saudari kita perlu mengapresiasi, ya, mengalami Kristus sebagai pemimpin dan penyempurna iman kita. Oh, saudari, ketika kita mengalami Dia, Dia adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Maka saudari, amen, iman kita ini mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan yang tidak berdasar. Puji Tuhan, saudari ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu adalah dari pikiran kita. Nah, maka perlu ketopong keselamatan. Amen. Ya, ketopong keselamatan ini, saudari, amen, adalah melindungi pikiran kita, mentalitas kita, pikiran-pikiran negatif, ya, yang ditembakkan oleh panah api si jahat. Nah, kita perlu mengalami ketopong, ya. Pikiran kita perlu ditudungi oleh keselamatan Allah. Puji Tuhan, saudari, ya, Kristus hari ini menyelamatkan kita. Maka, saudari, kita akhirnya dibebaskan dari pikiran-pikiran negatif. Dan saudari, hari ini musuh banyak menyerang melalui mental, ya. Nah, dan hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mentalnya rusak. Ya, kita perlu mengalami Kristus yang menyelamatkan, mengenakan ketopong keselamatan. Puji Tuhan, saudari ya. Jadi 5 hal ini adalah untuk kita bertahan. Tetapi pedang roh adalah untuk menyerang. Betapa kita perlu firman, ya saudari ya. Ya, perkataan seketika ya. Ini adalah untuk menyerang. Amen. Kita perlu tersusun oleh firman. Ya, kita perlu memiliki deposito firman Tuhan yang cukup sehingga ketika menghadapi suatu urusan, kita memiliki perkataan seketika roh itu adalah untuk menyerang musuh. Dan saudari, yang ketujuh ya, adalah jalan untuk mengenakan ya, atau menerapkan perlengkapan senjata Allah ini adalah melalui segala doa dan permohonan. Puji Tuhan atas doa dan permohonan. Amin. Ya. Dan saudari, akhirnya kita dapat berdiri sampai akhir dan bekerja sama dengan Tuhan untuk peperangan rohani. Kita berdiri, saudari, sampai pada akhirnya ya, berdiri melawan tipu muslihat iblis. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Dan di dalam ayat 13 mengatakan, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri teguh setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat 14 juga sama. Jadi berdirilah tegap. Saudari, semoga kita terkesan kuat bahwa hari ini mengalahkan musuh Allah bukan dengan kita melakukan sesuatu, ya, tetapi adalah dengan kita berdiri, berdiri teguh, berdiri tegap. Oh, saudari, amen. Puji Tuhan, hari ini
peperangan ini berlawanan dengan konsep alamiah kita. Amin. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah adalah agar kita dapat berdiri, ya, tetap berdiri teguh, berdiri tegap. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kita duduk, ya, bersama dengan Kristus, berbagian dalam semua pencapaiannya, ya. Kita bergerak hidup dalam tubuh Kristus adalah untuk menggenapkan ketetapan kekal Allah dan berdiri dalam kuat kuasa Kristus adalah berperang melawan musuh Allah. Saudari ya, ini ada buku tersendiri ya mengenai duduk, berjalan dan berdiri ya, sit, walk and stand ya. Kita perlu mengenal perkara ini, saudari ya. Jadi perkara penting dalam mengalahkan musuh dalam peperangan ini adalah kita perlu berdiri ya. Kita perlu berdiri dalam kuat kuasa Kristus. Amin ya. Kita berdiri sampai akhir. Saudara-saudari, kita perlu berdiri sampai akhir. Dan hari ini kita berada di medan perang dan bekerja sama dengan Tuhan. Saudari, di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 mengatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudari, kita masih ada di dalam perkara ini ya, di dalam medan perang ini. Kita perlu bersatu dengan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus sampai amen penggenapan di dalam Wahyu 19 ayat 7 ya, karena pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah mempersiapkan diri. Amen. Saudari ya, kita perlu melihat ya bahwa hari ini di pemulihan Tuhan ya berada di medan perang, perlu bekerja sama dengan Tuhan dalam berperang melawan kekuasaan setan di udara supaya kita mendapatkan lebih banyak Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus dan mempersiapkan pengantin perempuan Kristus, mendirikan dan menyebarluaskan kerajaan Allah supaya Kristus dapat datang kembali untuk mewarisi bumi. Saudari, perkara ini sangat mulia. Puji Tuhan, hari ini kita semua, amen, boleh berbagian menjadi mempelai korporat Kristus. Kita boleh menjadi pengantin perempuan. Amen. Karena itu, saudari, sebagai penutup, kita perlu nampak bahwa inilah kehidupan peperangan. Ya, kita tetap dapat berdiri tegap dalam peperangan ini. Nah, itu perlu kehidupan persiapan. Ya, ya mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Puji Tuhan, saudari. Inilah pembahasan ya di dalam persiapan pengantin perempuan. Puji Tuhan, semua mulia bagi Tuhan. Amin.